꽃이 피었습니다. 꽃이 피었습니다. Apa kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang sudah mengklik video ini? Saya ucapkan terima kasih, sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya. No Tears for the Dead ditulis dan disutradarai oleh Lee Jung-bum, sutradara yang sama dengan film Man from Nowhere, berkisah tentang seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang hidup dalam penyesalan karena tidak sengaja telah membunuh seorang gadis cilik. Dalam penyesalannya itu, dia ditugaskan kembali untuk membunuh ibu dari gadis cilik. Film ini penuh dengan adegan perkelahian yang sadis dan baku hantam senjata, namun dibumbui kisah drama yang mengharukan. Dibintangi oleh Jang Dong-gyun dan Kim Min-hee. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. Adegan bermula dari sebuah live musik di sebuah kafe di Amerika. Seorang pria Asia, inilah tokoh utama dalam film ini, yang bernama Gon. Dia adalah seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang tinggal di Amerika. Gon ditugaskan membunuh bos mafia dari Rusia di tempat ini. Sebelum penembakan, Gon yang sedang menunggu bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Yumi. Gon menggoda bocil cilik ini dan membuatnya tersenyum sambil tangannya bekerja membuat origami dari kertas. Beberapa orang masuk ke ruangan itu. Itu adalah bos mafia yang dia tunggu. Yumi melihat meja Gon sudah kosong. Setelah bos mafia Rusia datang, Gon segera menjalankan aksinya. Sebuah pertemuan rahasia diadakan di sini. Pria Korea ini adalah ayah dari bocil Yumi. Dia sepertinya mempresentasikan sesuatu pada para mafia Rusia ini. Pertemuan itu berjalan lancar sepertinya. Dan di dalam ruangan, Gon memulai pembantaiannya. Orang ini terlalu cepat. Semua orang di ruangan itu dibantai. Dari balik pintu terdengar langkah orang berjalan, dan Gon mulai menembak dari dalam ruangan. Setelah pintu dibuka, ternyata orang tersebut adalah Yumi, si gadis kecil. Yumi tertembak di bagian dada dan terjatuh. Karena peristiwa inilah hidup Gon berputar 180 derajat. 6 bulan setelah kejadian itu, pria ini bernama Charles, salah satu anggota kelompok pembunuh bayaran, dan satu organisasi dengan Gon. Mereka dibayar oleh seorang kontraktor yang menghubungkan jasa para pembunuh profesional di bidangnya dengan klien. Dia menuju kediaman Gon. 2 orang rekannya, Brian dan Lopez, sudah menunggu. Mereka memasuki kediaman Gon yang penuh jebakan. Saat itu hidup Gon berantakan karena sangat menyesali kejadian penembakan itu. Pria ini sudah berniat mati. Keadaannya sungguh berantakan. Charles membangunkannya dan menenangkannya, dan rekannya pun memukuli agar sadar. Pak tua ini bernama Wong, kontraktor dari para pembunuh bayaran profesional ini, yang berasal dari Cina. Dia memberi saran, Gon tak harus menyesal karena telah membunuh gadis kecil itu. Dia tak boleh menyalahkan dirinya sendiri. Gon dengan tenang menjawab, dia tak akan mau bertugas kembali. Itu adalah pekerjaan terakhirnya. Wong tak mau tahu, dia telah mengacaukan pekerjaan terakhirnya. Gon harus membereskannya. Dia akan mencari John Lee, koneksi mereka di Korea, dalam pencucian uang. Pria yang dia bunuh bernama Yun Guk, seorang wartawan yang menyamar. Dia menipu John Lee dan mengambil file dokumen rahasia, lalu berusaha menjualnya ke pihak Rusia. Nilai uangnya 100 juta dolar. Dan file yang berisi dokumen mungkin telah dikirim Yun Guk ke orang-orang yang dikenalnya, yaitu mantan istrinya, Mo Gyung, Bak Won Suk, dan Sung Jun Gi, yang 2 sudah diurus. Gon ditugaskan untuk membunuh mantan istri Yun Guk, Mo Gyung, ibu dari Yumi, si gadis kecil yang tewas tertembak olehnya. Wanita ini paling dicurigai memiliki file berisi dokumen rahasia yang dicuri mantan suaminya dan rekan-rekannya. Awalnya Gon menolak, tapi Wong mengancam. Dia tidak akan selamat jika menolak. Wanita ini tinggal di Korea. Anggap saja dirinya pulang kampung untuk liburan. Gon menyerang Lopez yang mentertawakannya.
dan mengancam bosnya. Ini adalah pekerjaan terakhirnya. Jika dia masih mengganggu, dia akan membunuhnya. Lalu Charles berusaha membujuknya. Setelah ini dia bisa pensiun. Charles paling tahu karakter sahabatnya yang sangat dingin ini. Gadis ini adalah Mo Gyung, seorang manajer di perusahaan investasi. Di ruangan Mo Gyung, tanpa sepengetahuannya, telah dipasang CCTV pada setiap sudut ruangan untuk mengintai gerak-gerik Mo Gyung, di mana ia menyimpan file tersebut. Di bandara, Gon dijemput anak buah John Lee, Byun Hook, koneksi si bos di Korea. Byun mencoba mengajaknya bicara, tapi tak ditanggapi oleh Gon. Gon diantar ke sebuah bangunan tua, tempat dia menginap. Byun kembali mencoba mengajaknya bicara. Gon pun memakinya. 마늘 냄새 역겨우니까 좋. Dengan marah, dia menyerahkan pistol dan kendaraan yang disiapkan untuk Gon. Mo Gyung adalah manajer handal di perusahaan investasi yang khusus membeli perusahaan-perusahaan yang pailit lalu menjualnya kembali. Yang menariknya, John Lee adalah CEO di perusahaan itu. Jadi, orang yang memasang kamera tersembunyi di kantornya adalah bosnya sendiri. Sepulang dari kantor, Mo Gyung sering mengunjungi ibunya di rumah sakit. Dr. Lim inilah satu-satunya temannya yang sering berbagi cerita dengannya. Dan Gon mulai mengawasi targetnya dari dekat. Dari rumah sakit, Gon mulai mengikuti Mo Gyung dan kemana saja Mo Gyung pergi. Mo Gyung juga sering bolak-balik ke kantor polisi, mengurus kasus kematian mantan suami dan anaknya. Polisi kadang-kadang masih menanyai kasus mantan suaminya dan apa yang dia tahu tentang kejahatan suaminya. Dan itu membuat Mo Gyung kesal. Dia tak pernah bicara lagi dengan mantan suaminya selama 2 tahun. Gon memasuki rumah Mo Gyung dan memeriksa barang-barang di sana, mencoba mencari jejak file yang hilang. Bahkan, Gon mengikutinya kembali ke rumah sakit dan menyadap HP Mo Gyung. Gon pembunuh yang malang. Secara tak langsung, dia kembali melihat masa lalu Mo Gyung dengan anaknya Yumi dari HP yang disadapnya. Perasaan bersalah yang selalu menghantuinya. Sementara, rekan suaminya Junggi telah ditangkap dan dipaksa mengaku. Karena tak mendapat info, orang-orang yang diketuai Byun ini membunuhnya. Perasaan bersalah sangat menghantui Mo Gyung. Dialah yang mengizinkan sehingga anaknya dibawa liburan oleh suaminya, tapi malah membuatnya terbunuh. Dia selalu terbayang wajah anaknya dan mendengarkan rekaman suara anaknya. Gon yang menyadap HP kembali merasakan penderitaan ibu yang kehilangan anaknya. Hari itu, Gon kembali mengikuti Mo Gyung menaiki liftnya, dan liftnya macet. Mereka terlibat dalam pembicaraan kecil yang menarik. Gon bercerita, dia suka bau Seoul. Bau yang paling diingatnya adalah bau kamar mandi sebelum dia dan ibunya ke Amerika. Mo Gyung heran melihat orang yang berwajah dingin ini. Gon mulai menyiapkan senjatanya. Dia berniat akan segera mengeksekusi Mo Gyung. Polisi menyerahkan barang milik suami dan anaknya. Mantan suaminya ternyata menyimpan file yang dicurinya dalam sebuah flash disk yang mirip gantungan mainan di HP anaknya. Secara tidak sengaja, Mo Gyung menemukan dan membukanya. Sementara Mo Gyung ingin mengkopinya, tapi filenya terenkripsi, terdeteksi oleh John Lee dan diketahuilah di mana sumber file tersebut dibuka, dari kantornya sendiri. Pria ini segera memutar balik dan kembali ke kantor. John Lee segera memeriksa CCTV, dan semua kegiatan Mo Gyung membuka file terlihat jelas. Di rumah Mo Gyung, Gon berencana membunuhnya dan memeriksa seluruh rumah. Telepon masuk dari Byun. Dia diperintahkan oleh John Lee untuk segera membunuh wanita itu dan mengambil HP dan USB berwarna kuning yang ada padanya. Lalu Mo Gyung pulang ke rumah. Mendengar suara, Mo Gyung berkeliling untuk memeriksa. Dia tak menemukan apa-apa. Wanita yang sedang stres ini larut dalam kesedihan. Telah menonton rekaman anaknya bernyanyi di TK. Dia yakin Yumi meninggal akibat dirinya. Dia menangis sedih. Gon yang bersiap membunuh melihat Mo Gyung menangis, meratap melihat TV, dan mengurungkan niatnya. Lalu Gon melihat kedekatan Yumi dan ibunya. Itu membuatnya tersenyum. Akhirnya dia tersadar dan ingat tugasnya. Mengambil pistolnya, dia berniat akan segera menghabisi wanita ini. Tapi ternyata Mo Gyung mencoba bunuh diri dengan menelan obat-obatan. Gon mengurungkan niatnya. Sementara itu, satu lagi rekan suami Mo Gyung yang terlibat pencurian file dihabisi. Oleh orang-orang suruhan John Lee.
kembali ke rumah Mo Gyung. Dia menceritakan masa lalunya ke Mo Gyung yang sedang pingsan. Gon teringat masa kecilnya, di mana ibunya membuang Gon di tempat terpencil di sebuah gurun. Dari dalam mobil, ibunya memaksa dan menyuruhnya turun. Saat ibunya menelpon, dia kembali masuk ke dalam bagasi mobil. Dia tak ingin dicampakkan ibunya lagi. Satu yang tak Gon tahu, ibunya yang di atas mobil bunuh diri. Gon diselamatkan oleh polisi. 아이를 버리고 자기 혼자만. Sungguh masa lalu yang sangat kelam untuk ditanggung oleh anak sekecil Gon. Gon dengan sengaja menembak Sofa. Dia tak sanggup membunuh Mo Gyung dan pergi meninggalkan tempat itu. Polisi menemukan TKP penembakan Mo Gyung. Setelah tetangga melapor ada penembakan, Mo Gyung segera dilarikan ke rumah sakit. Byun dihajar John Lee karena gagal memerintahkan Gon untuk membunuh Mo Gyung. Dan file gagal didapatkan. Wong mendapat telepon dari Korea. Gon gagal menjalankan tugasnya. Dia memerintahkan Charles ke Korea, membawa Brian dan Lopez. Dia tahu Gon dan Charles adalah sahabat akrab. Jangan sampai dia terbawa perasaan dan gagal dalam tugasnya. Di rumah sakit, polisi menemui Mo Gyung dan membawanya ke kantor polisi karena dia telah siuman. Polisi menceritakan fakta sebenarnya di balik kematian suami dan anak Mo Gyung. Kapten Jungu adalah penanggung jawab di kasus suaminya dan menunjukkan foto-foto rekan suaminya yang sudah tewas. Dia menceritakan siapa sebenarnya John Lee, bosnya. Perusahaan investasi adalah kedok baginya untuk pencucian uang. Dia terlibat perdagangan narkoboy, penyelundupan barang ilegal, dan pencucian uang. Ternyata investor utamanya adalah Wong, kontraktor tempat Gon bekerja sebagai pembunuh bayaran. Suaminya dan kedua rekannya karena tergiur uang, mereka menipu John Lee dan mendapatkan file rahasianya. Dan semua perbuatan Hyun-guk di Amerika yang ingin menjual file kepada gangster Rusia yang berujung meninggalnya Yumi anaknya. Dan sekarang file penting itu menghilang. Diduga file itu masih di Korea. Kapten Jungu yakin Mo Gyung tahu keberadaan file itu dan meminta Mo Gyung bekerja sama dan menyerahkan file itu. Karena dia dalam bahaya dikejar-kejar oleh para penjahat dan anaknya juga meninggal gara-gara perbuatan mantan suaminya. Mo Gyung marah karena peristiwa inilah anaknya Yumi meninggal. Dia menolak bekerja sama sampai terjadi pertengkaran antara Mo Gyung dengan polisi dan Mo Gyung pingsan. Charles, Brian, dan Lopez sampai di Korea. Mereka akan menghabisi Mo Gyung dan memburu Gon yang dianggap gagal dalam misi. Mereka bertiga sangat ganas. Setelah membeli senjata dari para gangster, mereka malah menghabisinya. Hey, what the fuck are you doing? Oh! Mo Gyung ditelepon oleh Gon dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang menembak Sofanya. Ponsel dan mainan kunci yang dipegangnya sedang diburu oleh John Lee dan anak buahnya dan menyuruh Mo Gyung untuk kabur dari rumah sakit sekarang. Dia dalam bahaya. Polisi tak akan bisa melindunginya. Listrik rumah sakit dimatikan. Alarm berbunyi. Seorang pembunuh bernama asing masuk ke kamar Mo Gyung dirawat, hendak menghabisinya. Tapi perawat masuk dan dia bernasib sial. Mo Gyung mulai diburu. Saat itulah Gon datang. Asing berhasil kabur. Gon yang keluar dari rumah sakit sempat ditahan polisi. Tapi seorang profesional memang berbeda. Gon mencari targetnya dengan sebuah trik kecil. Dia memancing kemana asing kabur. Tapi orang ini berhasil lolos. Polisi membawa Mo Gyung keluar dari rumah sakit. Ternyata asing berhasil kembali ke rumah sakit. Asing mengurungkan niatnya karena polisi mengawal Mo Gyung. Lalu dia berniat menunggu lift di bawah. Kembali gagal karena Mo Gyung dikawal polisi. Dan dia bernasib sial. Gon menemukannya. Byun yang cemas menelpon asing, tapi Gon menjawabnya. USB sudah di tangan polisi. Suara Charles terdengar. Dia menyapa temannya.
Apakah dia benar-benar akan lari dari tugasnya dan melindungi wanita ini? Tapi John Lee merebut telepon sambil marah-marah, menyuruh Gon untuk menyerahkan flash disknya segera. Lopez muak melihat gaya John Lee dan menghajarnya. Byun yang ingin menolong juga diancam. Charles muak melihat orang ini memotong pembicaraannya. Lalu dia kembali menyambung telepon. Ini akan menyenangkan. Dia sudah lama tak bertarung dengan sahabatnya. Di toilet, John Lee bicara dengan Byun sambil marah dan mengatakan untuk menghabisi Gon dan Mo Gyung. Kerahkan semua anggotanya. Semua anggota John Lee dikerahkan dalam perburuan ini. Sementara 3 pembunuh profesional mengikuti di belakang mereka. Dari mana mereka mendapatkan lokasi Mo Gyung? Di sebuah apartemen di daerah Apyeongdong. Ini adalah rumah aman bagi saksi kepolisian. Mo Gyung bersama Kapten Jungu dan seorang hacker mencoba membuka file dan membobol sistem proteksi file rahasia itu. Kanan John Lee bergerak menyerang ke apartemen tempat Mo Gyung. Gon sudah menunggu para penjahat ini. Petugas di bawah satu persatu mulai dihabisi. Gon menghajar salah satu bawahan John Lee dan mengambil teleponnya. Gon menelpon Mo Gyung, memberitahu kawanan John Lee akan datang menyerang. Dia curiga ada yang berkhianat di kepolisian. Dia akan menelpon. HP salah satu petugas bergetar. Bersamaan dengan itu, file berhasil dibuka. Detektif Jang inilah yang berkhianat. Menembak Kapten Jungu komandannya. Dia cuma butuh uang dan hanya ingin liburan ke luar negeri dan meminta maaf kepada kaptennya. Lalu dia membawa pergi flash disk tersebut. Si hacker yang ketakutan juga ikut kabur. Tapi anak buah John Lee masuk dan mengawasi Mo Gyung. Detektif Jang pergi menemui John Lee dan Byun. Orang ini minta tambahan bayaran. Risikonya terlalu besar. Dia tak akan bisa kembali ke kepolisian. Byun malah membunuh detektif Jang dengan sadis. Flash disk diambil dan diserahkan. John Lee memerintahkan untuk menghabisi semua yang berada di kamar, termasuk Mo Gyung. Gon datang menyelamatkan Mo Gyung dan pertempuran brutal terjadi. Harus diakui, adegan perkelahian yang dibuat sutradara Lee Jong Bum memang terbaik. Saat Gon ingin membawa Mo Gyung, tempat itu diberondong peluru. Lopez masuk ke dalam, tapi lawannya adalah Gon, pembunuh terbaik di organisasi mereka. Gon menelpon Mo Gyung, menyuruh Mo Gyung keluar dari persembunyiannya. Ada mobil yang akan menjemputnya di luar. Dia akan melindunginya, dan baku hantam senjata dimulai. He's got the shotgun. Mo Gyung berusaha keluar dari tempat yang penuh darah itu. Dua pembunuh paling ahli ini memang ada di level yang berbeda. Saat Gon ingin melompat, dia berhasil dipegang oleh Charles. Temannya bertanya, kenapa dia melakukan tindakan konyol ini? Gon menjawab, dia hanya ingin menebus dosanya. Mo Gyung berhasil ditangkap Lopez. Mobil Gon melaju ingin menjemput Mo Gyung, tapi dia terlambat. Mo Gyung telah ditangkap. Mobil Gon diberondong peluru.
dan Gon berhasil lolos. Charles menelpon Gon. Gon berkata, lepaskan Mo Gyung, dia tak tahu apa-apa. Charles berkata bahwa Mo Gyung telah mengacaukan semua rencana mereka. Charles menyuruh Gon untuk datang ke kantor Ventura John Lee. Jika Gon terlambat, Mo Gyung akan mati. Gon merenung, apakah dia akan melanjutkan atau berhenti. Gon memasang bom di gedung sebelah Ventura, kantor John Lee, dan dia menelpon polisi. Awalnya polisi menganggap itu hanya telepon iseng, tapi bom meledak. Tim SWAT bergegas ke TKP. Tujuan Gon agar polisi mengepung area itu dan mematikan semua koneksi wireless agar dia lebih gampang mengalahkan para penjahat ini. Mo Gyung dengan meratap sedih bertanya kepada para penjahat ini, siapa yang membunuh anaknya Yumi? John Lee dengan amarahnya menceritakan, kenapa mantan suaminya mencuri dokumennya. Semuanya salah mantan suaminya. Padahal mantan suaminya juga membelikannya tiket. Jika dia ikut, mereka sekeluarga akan meninggal. Dia tak perlu pusing seperti ini. Jadi, dialah yang membunuh putrinya, teriak John Lee. Para penjahat ini kaget. Kenapa polisi mengarah ke area di sekeliling gedung Ventura? Brian melapor kepada Charles. Banyak polisi di luar. Ketiga pembunuh profesional ini segera bersiap-siap. John Lee berusaha mengambil uang dari rekening Ventura dan memindahkan uangnya ke rekening pribadi. Sementara Mo Gyung yang ditinggalkan sendiri menemukan tempat rahasia di ruangan John Lee. Tempat dia mengawasi semua aktivitas anak buahnya. Dia menemukan HP dari mayat operator di sana. Mo Gyung mencoba menelpon kepolisian dan memberitahukan dia telah dikurung. Tapi pasukan SWAT memblokir sinyal, telepon dan semua koneksi terputus. Brian segera melapor kepada Charles. Semua koneksi CCTV, radio, dan monitor mati. Rencana Gon berhasil dengan meledakkan gedung sebelah. Polisi mengikuti protokol. Semua sinyal dalam radius 2 km mati. Mo Gyung berusaha keluar dari ruangan itu. Sementara Gon berada di atas lift. Tiga pembunuh ini bersiap menghabisinya. Gon kembali berhasil lolos. Dan Mo Gyung berhasil melepaskan ikatannya. Pertempuran brutal terjadi, Gon versus ketiga mantan rekannya. Gon bertemu dengan Lopez dan bertanya apakah dia sudah siap melawannya. Pertempuran brutal dimulai. Tapi Brian yang masuk malah menembak Lopez rekannya sendiri. Pria ini sangat marah. Mo Gyung berusaha melarikan diri lewat lift dan melihat lembaran print keluar dari printer. Dia sadar apa yang terjadi. John Lee berusaha memindahkan uangnya. Mo Gyung berusaha memblokirnya dan menghapus file itu dari server. John Lee kehilangan dananya $100 juta. Bion menanyakan dana $2 juta miliknya. John Lee marah dan mengamuk dan berkata, si jalang Mo Gyung yang mengambilnya. John ingin kabur dan mengambil uang cash. Bion yang marah membunuh John Lee. Gon bertemu dengan Brian dan dia termakan oleh jebakan Gon. So I got something really good for you. Akhirnya Charles datang dan berteriak, kenapa dia mengkhianati keluarga demi seorang wanita. Gon menjawab dengan tembakan. Lukanya semakin parah. Mereka bertarung. Dan Gon tersudut karena lukanya yang parah. Charles tertimpa lampu-lampu langit dan tertahan. Para anggota SWAT melapor, bom tidak ditemukan, ancamannya palsu, sinyal penghalang dimatikan. Kedua orang ini sama-sama kelelahan dan kesakitan. Gon yang selamat tak tega membunuh sahabatnya dan menjatuhkan pistol.
Di ruangan lain, Mo Gyung bersembunyi di bawah meja. Byun menemukan dan menghajar Mo Gyung. Ia marah pada Mo Gyung. Gara-gara Mo Gyung, ia kehilangan dana $2 juta. Dia menjadi penjilat John Lee bertahun-tahun agar bisa mendapatkan bagiannya. Ia hendak memperkaos Mo Gyung. Melampiaskan amarahnya, Mo Gyung meraih pisau dan menusuk leher Byun sehingga tewas. Sementara Charles berhasil lolos dari lampu yang menimpanya. Gon terduduk lelah dan kesakitan. Charles menghubungi Gon lewat HT dan mengajak Gon menuntaskan perseteruan mereka. Mari kita minum wine bersama. Ayo kita selesaikan ini. Gon kemudian menghubungi Mo Gyung memakai HT, mengatakan bahwa ada orang yang akan datang. Gon menyuruh Mo Gyung mengambil senjata dan menembak orang yang akan membunuhnya. Gon akhirnya mengaku, mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang telah membunuh Yumi anaknya. Pintu lift terbuka, dan orang yang datang itu ternyata Gon sendiri. Gon menebus dosa dengan caranya sendiri. Kebetulan Mo Gyung tidak pernah tahu wajah Gon yang sebenarnya. Gon pembunuh yang malang, dihantui oleh dosanya membunuh Yumi. Charles datang. Ketika dia hendak menembak Mo Gyung, Gon menahannya. Mereka berdua turun dari lift. Gon meraih tangan Charles. Gon ingin menebus penyesalannya dengan cara ditembak oleh Mo Gyung, ibu dari Yumi, anak yang secara tidak sengaja ditembak oleh Gon. Charles sangat sedih melihat keadaan sahabatnya. Gon mengaku dia lebih baik, dia bisa mati dengan tenang. Mo Gyung berusaha memanggil Gon dengan HT, tapi tak ada jawaban, dan film pun berakhir. Film drama action yang sangat epik, perjalanan pembunuh bayaran yang sangat menyedihkan. Dari kecil sampai dewasa, dia tak pernah merasakan cinta. Ketika melihat cinta ibu dan anaknya, dia mendapatkan bagian dirinya yang hilang. Tapi dosa itu menghantuinya, dan dia memilih untuk mengakhirinya. Sad ending. Dan semoga terhibur menonton video ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Bye.